Amarah Zoro sudah diperlihatkan. Dia ingin sekali menebas Kaido. Sementara itu, keadaan berbeda justru dialami oleh Sanji. Mampukah aliansi mencegah aksi Kaido yang sudah memulai proyek Onigashima baru yang telah memindahkan pulau tersebut menuju ibu kota bunga? Selamat datang di Anime Review dan kali ini kita akan membahas seputar One Piece chapter 997. Sanji akhirnya terjebak ke dalam perangkap Black Maria. Dia sebelumnya memang menangkap sinyal cinta yang memaksa menuntun dirinya untuk ke tempat sumber suara yang ia dengar. Luffy dan Jinbe yang masih fokus untuk naik ke atap, justru Sanji tinggal tanpa sepengetahuan mereka. Di balik pintu ruang perjamuan, ia mendapati adanya sosok wanita yang sedang dipermainkan. Setidaknya itulah yang ia pikirkan. Sanji menganggap wanita tersebut sedang mengalami pelecehan. Otak negatifnya terus membayangkan adegan yang tak sepenuhnya benar. Hal inilah yang kemudian membuat Sanji tergerak untuk segera menyelamatkan wanita tersebut. Setelah ia mengetahui posisinya, Sanji lanjut berlari dan langsung mendobrak pintunya. Tapi di luar dugaan, ada sebuah jaring laba-laba yang membuatnya tersangkut. Semua peristiwa yang sebelumnya ia bayangkan tidak benar terjadi. Semua ini bisa dikatakan merupakan sebuah jebakan. Pada akhirnya Sanji berhasil mereka ringkus dan nasibnya masih belum jelas mengingat ruangan tersebut sebagian besar diisi oleh para wanita, musuh yang tidak bisa begitu saja dilawan oleh Sanji. Setelah menangkapnya, seisi ruangan seraya menertawai kebodohannya. Menurut mereka, Sanji terjebak dengan sikap sok pahlawannya. Sekarang anak buah Black Maria sudah mengetahui identitasnya sambil memegangi poster buronannya. Bagi mereka ini adalah tangkapan yang luar biasa, karena dengan mudahnya menjebak seseorang yang mempunyai nilai bounty 330 juta berry. Jadi wajar jika aksi Sanji ini direspon dengan tawa yang menggelitik oleh pihak musuh. Nah, di hadapan Black Maria yang mempunyai postur tubuh luar biasa besarnya, Sanji meminta mereka untuk melepaskan ikatannya. Jika mereka melakukan itu, maka dia akan memanfaatkan semua perbuatan tadi. Sungguh permintaan yang sangat naif. Dia harusnya tahu segala sesuatu yang ia lakukan sebelumnya tentu memiliki resiko tinggi, mengingat ini adalah Onigashima, markas dari pihak musuh. Tidak ada jalur atau tempat yang aman. Jadi Sanji harus menanggung segala perbuatannya. Apalagi sebelumnya dia telah meninggalkan Luffy dan Jinbe tanpa mengucapkan sesuatu. Nah, sementara itu Black Maria justru mulai menggoda Sanji. Dia memanggil Sanji dengan sebutan bocah kecil dan lantas menanyainya, apakah Sanji suka dengan dirinya? Tentu pertanyaan ini sangat mudah dijawab oleh Sanji. Meski ia sedang dalam kondisi tertekan, tapi jawaban jujurnya tetap tak pernah berubah jika untuk seseorang wanita yang cantik sekalipun itu musuhnya. Ya, Sanji dengan entengnya merespon pertanyaan tadi dengan mengatakan dia sangat menyukai Black Maria. Nah, yang jadi perhatian di sini adalah ketika semua pihak sedang sibuk dalam menghadapi musuhnya masing-masing, lalu kenapa Black Maria terkesan lebih santai dalam situasi macam ini? Apalagi dia mengatakan apakah Sanji mau mengubah ruangan perjamuan ini menjadi medan pertempuran. Kalimat tersebut seakan mewakili peran yang sedang ia mainkan di alur ini. Jadi apa sebenarnya motif Black Maria dalam menjalani perang Wano ini? Berikutnya beralih ke situasi lain. Masih di lantai yang sama yaitu lantai 3. Luffy dan Jinbe yang tidak mengetahui kemana perginya Sanji masih terus melanjutkan perjalanannya. Kedua orang ini sebenarnya sudah dihadang oleh Smile User yang sudah menunggu kedatangan mereka sambil terus membayangkan jika mereka tertangkap dan sebagai ganjarannya akan diangkat menjadi bagian dari Tobiropo. Sayangnya usaha yang dilakukan sia-sia. Luffy dan Jinbe secara tidak langsung telah berhasil mengelabui mereka akibat datang bala bantuan dari para samurai pemberontak yang membukakan jalan bagi keduanya. Sementara itu di panggung pertunjukan, Big Mom diperlihatkan dengan mudahnya melenggang terbang menuju ke atas. Dia sama sekali tidak peduli dengan kekacauan yang ada di sana. Tujuannya masih tetap untuk dapat merapat ke panggung utama bersama dengan Kaido. Situasi ini praktis diamini oleh Queen sebagai sebuah keberuntungan. Dia mensyukuri kejadian itu karena pada akhirnya bisa terhindar dari amukan gila sang Yonko Big Mom. Nah, di sela-sela kepergian Big Mom, Zoro nampaknya menyadari sesuatu yang terjatuh dari atas.
Setelah ia tahu bahwa benda tersebut merupakan potongan tangan Kiku, amarah Zoro langsung memanas. Zoro tak mau berlama-lama lagi di panggung pertunjukan. Untuk itulah ia segera menghabisi Appo yang dibantu oleh Drake dan akhirnya berhasil merebut vaksin dari tangannya. Setelah ia memberikan vaksinnya ke Chopper, perhatiannya langsung tertuju pada Queen. Sang waba ini awalnya memang sangat marah ketika melihat Appo dikalahkan. Ia juga sepertinya sudah bersiap ingin menghabisi Chopper atas tindakannya yang mencoba menenangkan para orang yang terinfeksi. Ya, Chopper sudah tahu bagaimana cara virus ini bekerja. Ia lalu menyarankan ke semua orang untuk segera menghangatkan tubuh mereka untuk memperlambat penyebaran virus tersebut. Nah, sebelum aksi Queen terjadi, Zoro langsung menebas senjata buatannya. Peristiwa ini sontak mengagetkan Queen yang kemudian diekspresikan melalui wajah konyolnya. Dengan lantangnya, Zoro kemudian mengungkapkan kalimat yang sungguh mengejutkan. Dia datang ke Onigashima bukanlah untuk menikmati permainan yang dibuat oleh Queen. Kedatangannya ke sana adalah untuk menebas sang makhluk terkuat. Amarahnya sudah tidak terbendung lagi. Sayangnya ia pun sadar bahwa rute perjalanan menuju atap akan sangat sulit dilalui mengingat masih ada penjagaan yang sangat ketat. Menariknya, di tengah-tengah amarah Zoro, seketika Onigashima mulai berguncang. Brook awalnya menyangka hal ini diakibatkan oleh Zoro dengan Hosokunya, namun dugaan tersebut langsung dibantah oleh Zoro sendiri. Semua orang yang ada di Onigashima mulai panik atas kejadian ini. Apa yang sebenarnya terjadi dengan pulau ini dan kenapa ada guncangan yang sangat dahsyat? Sebelum peristiwa ini terjawab, datanglah seorang Marco ke panggung pertunjukan. Ia mengatakan bahwa kenapa bajak laut topi jerami sampai terjebak di sini. Padahal mereka sejatinya merupakan kekuatan tempur utama. Marco akhirnya langsung menawarkan diri untuk membantunya. Nah, dengan datangnya Marco, maka boleh dibilang peristiwa yang melibatkan virus buatan Queen sudah bisa teratasi. Chopper sudah tahu cara kerja virus, ditambah lagi vaksin sudah ada di tangan mereka. Dengan kemampuan Marco, maka selagi Chopper memperbanyak vaksin, api birunya bisa digunakan untuk memperlambat penyebaran virus tersebut. Sekarang kita tinggal melihat bagaimana respon Queen setelah semua ini terjadi. Dia sudah di tengah-tengah orang yang mempunyai dendam atas perbuatan sebelumnya. Chopper tentu tidak akan memaafkan atas semua ulah Queen, sedangkan Marco bisa menjadi lawan yang merepotkan Queen yang notabene sama-sama berada pada level komandan divisi. Sementara itu Zoro, Drake, dan yang lainnya juga sama telah memusatkan perhatiannya pada Queen. Dengan ini maka area panggung pertunjukan telah mengalami perkembangan cerita ke arah selanjutnya. Nah, kemudian di bagian akhir, pertanyaan atas guncangan Onigashima akhirnya terjawab. Yamato sudah menceritakan semua kejadian ini. Menurutnya semua itu adalah ulah Kaido. Sang kaisar sudah mulai menjalankan misi Onigashima baru. Dengan kemampuannya, ia memindahkan pulau tersebut melalui media awan yang mengangkat dan menerbangkannya menuju ibu kota bunga. Peristiwa ini praktis menghentikan misi pelarian Yamato untuk mengamankan Momonosuke dan Shinobu. Sementara itu, nasib Akazaya sudah berada di ujung tanduk. Mereka sepertinya sudah tidak bisa memberikan perlawanan lagi. Kaido telah mendeklar bahwa era Kozuki sebentar lagi akan tamat. Dia berencana mengubah nama Wano menjadi Onigashima baru yang mana akan diperuntukkan sebagai markas besar bagi para bajak laut. Dengan ini maka Kaido telah memulai membentuk dunia yang penuh dengan kebrutalan. Semakin menarik karena alur Wano sebentar lagi akan berpindah pusat menuju ibu kota bunga. Kita tinggal menunggu akan seperti apa kejutan-kejutan lainnya yang menanti di depan. Keloyalan Sanji terhadap seorang wanita cantik sedang diuji. Mampukah dia terbebas dari belenggu yang mengikatnya? Menarik rasanya jika memperhatikan tindak tanduk Sanji ketika berhadapan dengan lawan-lawannya di setiap arc. Kali ini ia dihadapkan dengan seorang wanita seksi yang tentu saja menjadi kelemahannya. Melihatnya saja Sanji bisa dipastikan akan mimisan. Lalu bagaimana caranya dia bisa menghadapi Black Maria? Apakah dia akan pasrah seperti saat melawan Khalifa?
Well, saya percaya Sanji akan tetap memegang prinsipnya untuk tidak melawan wanita. Untuk itulah akan ada skenario lain yang bisa menggantikan duel mereka. Sama seperti saat ia berhadapan dengan Khalifa maupun Violet. Jika peristiwa ini mengikuti alur Enies Lobby, maka peran Sanji untuk menghadapi Black Maria akan digantikan oleh seseorang. Biasanya itu adalah Nami. Namun melihat kondisi Nami yang sedang terluka akibat ulti, maka kemungkinan skenario ini terjadi sangat kecil. Nah, jika peristiwa ini mengikuti alur Dressrosa, maka duel mereka akan terhenti dengan suatu alasan tertentu. Inilah yang saya curigai akan terjadi. Faktor yang mempengaruhinya adalah sebuah motif. Ya, motif yang dipegang oleh Black Maria itu sendiri. Kita tahu dia sepertinya tidak tertarik dengan kekacauan yang ada di Onigashima. Bahkan sebelumnya ketika diperintahkan untuk mencari Yamato, Black Maria justru malah memilih untuk tetap mendampingi Kaido. Sekarang dia malah menuduh Sanji apakah Sang Koki akan merubah area perjamuan menjadi medan pertempuran juga. Dia seperti sedang menyimpan sesuatu atas segala perbuatannya. Jadi ada indikasi bahwa Black Maria sedang mengawasi segala aktivitas Yonko Kaido. Untuk sementara seperti dugaan saya di review sebelumnya bahwa Sang Tobiropo ini merupakan seorang agen ganda. Sudah bukan rahasia umum lagi jika kita melihat ada dua peran yang terjadi dalam alur Wano. Apalagi ini menyangkut kekuatan besar selevel Kaisar. So, hal sama seperti yang terjadi di Whole Cake Island pun bisa mungkin terjadi dengan adanya penyusupan dari agen CP0 yang diperankan Stacy dulu. Mungkin untuk sementara Black Maria juga memainkan peran yang sama. Tujuannya untuk mengawasi segala aktivitas Yonko. So, bagaimana menurut kalian? Apakah Sanji akan bertarung dengannya? Atau mungkin ada skenario lain untuk menggantikan duel mereka? Saya kira sudah saatnya bagi karakter sekelas komandan divisi untuk melakukan sebuah pertarungan. Anggap saja peristiwa zombie ini sudah selesai, maka pilihan Queen ada dua. Pertama, mengacuhkan tempat tersebut dan pergi menuju Kaido. Lalu yang kedua adalah meladeni para musuh-musuhnya yang hendak naik ke atas. Jika opsi pertama yang ia pilih, maka reputasinya sebagai Calamity akan dipertaruhkan. So, dia memang harus segera turun panggung untuk menghadapi lawannya. Ada banyak tokoh-tokoh kuat yang seharusnya pantas untuk dijadikan lawan Queen. Sebut saja Chopper, Zoro maupun Marco. Mungkin nama Chopper terbilang cukup memaksakan. Namun semua peristiwa yang terjadi sebelumnya sudah cukup untuk mempengaruhi kemarahan Chopper atas perbuatannya. Meskipun Chopper banyak dikenal sebagai salah satu dari trio penakut SHP, tapi jika situasinya sudah memaksa dirinya untuk bertindak serius, maka kejadian ini bukanlah sekedar omong kosong. Sementara itu kandidat lainnya adalah Marco. Kehadirannya di panggung pertunjukan sudah mengindikasikan pada kelompok SHP untuk tetap bergerak. Dia mempertanyakan kenapa kelompok mereka sampai bisa tertahan di sini, sedangkan mereka harusnya menjadi kekuatan tempur utama. Inilah yang bisa dijadikan alasan bahwa Marco akan mengambil alih area tersebut dan membiarkan kelompok SHP melanjutkan pergerakannya. Nah, sementara itu Zoro sedang dihadapkan pada situasi dilema. Satu sisi ia ingin sekali menghadapi Kaido, namun di sisi lain perjalanan untuk sampai ke sana akan susah dilaluinya. Untuk bisa ke sana, otomatis dia harus membereskan semua lawan-lawan yang menghadangnya, termasuk juga Queen maupun King yang berpotensi menjadi lawannya. Ada dua kemungkinan untuk Zoro supaya ia cepat menyusul Luffy dan Akazaya ke atas. Pertama, ia harus membereskan Queen terlebih dahulu, dan opsi kedua adalah dengan bantuan Marco. Saya lebih memilih jika Marco akan membantu mengantar Zoro terbang ke atas dengan rute yang sama seperti yang dilalui oleh Big Mom yang memanfaatkan lubang pada dinding atap. Sementara itu Chopperlah yang akan bertanggung jawab untuk mengamankan area panggung pertunjukan yang secara otomatis akan menghadapi Queen. Lalu bagaimana dengan Marco? Bukankah tadi dia sudah mempertanyakan situasi kelompok SHP? Ya, dia memang mempertanyakan hal tersebut. Namun ingat, di Onigashima bukan hanya Queen seorang yang menjadi kekuatan tempur utama The Beast Pirates, karena masih ada sosok King yang menunggu di atas sana.
Katakanlah Marco membantu Zoro terbang menuju ke tempat Kaido dan di tengah jalan mereka berdua dihadang oleh King. Maka situasi ini yang pada akhirnya akan dijadikan Marco sebagai bentuk keikutsertaan dalam membantu aliansi. Ya, dia berpotensi akan melawan sosok King, seperti yang sebelumnya telah diduga oleh banyak fans. So, bagaimana menurut kalian? Siapa kira-kira yang pantas menjadi lawan dua Calamity tersisa ini? Akhirnya alur Wano kembali lagi menuju ibu kota bunga. Saya kira inilah yang seharusnya terjadi. Tujuan aliansi membebaskan negeri Wano, maka artinya mereka harus mengambil alih pusat pemerintahannya yang tak lain adalah ibu kota bunga. Onigashima memang menjadi bagian terpisah atas negeri Wano. Untuk itulah ada benarnya juga Kaido memindahkan pulau tersebut sesuai dengan misinya mengubah nama Wano menjadi Onigashima baru. Jadi perang ini pada akhirnya kembali pada tracknya yang menitik beratkan pada pengambil alihan negeri Wano dari tangan Kaido. Pusat pemerintahan yang sebelumnya dikuasai oleh Orochi sekarang telah berganti ke tangan Kaido seiring kematian sang shogun. Ini artinya Kaido secara tidak langsung telah sepenuhnya menjadi orang yang berkuasa di Wano sampai detik ini. Perjuangan aliansi membuka gerbang Wano pada akhirnya akan dimulai dari pembebasan ibu kota sebagai pusat pemerintahan. Ketika nantinya mereka berhasil, Momonosuke akan bertindak sesuai kapasitasnya sebagai calon pengganti yang sah atas kursi kesogunan negeri Wano. Baiklah, saya kira itulah pembahasan One Piece chapter 997. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!